Walaupun baru 1 bulan ya. Iya. Mereka tuh bentuk tim untuk di komen tuh mereka bentuk tim. Ayo kita serang siapa aja yang jadi mamahnya sampai mamahnya sampai histeris sampai di suaranya Di videoin. Di videoin pas banget di videoin. Ya Allah ini baru pertama kali anak saya. Ya awalnya pasti kaget ya Kak. Terus pasti sedih juga. Gak mungkin lah wanita digituin biasa aja. Pasti tuh sedih banget. Terus aku juga sempet nangis kan. Karena ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih ketemu kembali bersama The Sungkars Family dan di sini ada orang Bandung nih. Dua-duanya orang Bandung gak sih? Enggak, saya Semarang. Oh Semarang. Semarang. Cuma sekarang tinggal di Bandung. Sekarang tinggal di Bandung ya? Tinggal di Bandung. Masya Allah. Ada Delvano dan Nisa. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, perkenalkan ini kalau Delvano adalah founder dari Kinderflix, benar ya? Betul. Ternyata beliau juga dulu adalah seorang YouTuber. Wah, baru tahu. Dan baru nggak juga gara-gara ini nih, tim kita Gafar sampein, ya Gafar pernah capture ini ya, Delvano ya, yang subscribernya hampir 500.000 kalau nggak salah kan? Ya, saya punya 2 channel. Satunya 2.500.000, satunya 500.000. Ada 2 channel. Tiga sih aslinya ada 1 gaming gitu, cuman. Oh gaming, oke. Yang 3 channel konten, itu apa aja? Gaming yang pertama, konten yang buat Delvano Karis yang pribadi. Oke, 2,5 juta itu apa Yang isinya? 2,5 juta tuh Cube Life. Cube Life tuh yang pertama kali. Oh pertama kali. Isinya tentang? Isinya kayak misalkan jelajah ke tempat angker. Buat seru-seruan aja. Ketawa-ketawa gitu, Iya. lucuan gitu. Gitu. Kalau yang 450-an? Yang 500 ya? 500.000 itu yang buat daily vlog pribadi aja kayak misalkan family sama istri. Oh, gitu. Satu lagi gaming buat Gaming. aja. Gaming itu udah berapa subscriber ya? Subscribersnya baru dikit kok, itu baru berapa? 28.000. Oh baru itu? Baru banget? Baru banget. Oh. Tapi udah gak pernah dipakai lagi sih, cuma waktu itu pengen bikin terus udah gak dipakai sampai sekarang. Oke, kenapa kepikiran pengen bikin Kinderflix ini kenapa? Nah, karena kan kayak ngalir terus kan, jadi kayak 2015, 2016. Terus udah nggak main YouTube tuh sekitar 2 tahun. Jadi bener-bener sibuk ke bisnis gitu sekarang kan. Apa usahanya? Terus ada beberapa, saya ada coffee shop. Oh Masya Allah. Namanya apa sebutnya dong? Kita siapa tahu kita ke Bandung. Jadi ngampir ke Upala Coffee Shop. Upala? Upala ada di Kayu Upala? Putih. Kepala ini. Oh Upala. Ada di Jatiwaringin sama di Kayu Putih. Kayu Putih? Ya. Oh. Itu Upala, terus ada Bentar, Kayu Putih itu Bandung juga berarti? Jakarta semua. Oh Kayu Putih, Kayu Putih Jakarta? Ya, Jakarta semua. Iya. Tapi saya tinggalnya di Bandung, tapi banyak bisnisnya di Jakarta gitu. Waduh, businessman juga nih Masya Allah. Apalagi selain coffee shop? Terus ada pabrik sabun, jadi produksi sabun gitu, chemical cleaning gitu. Oh, jadi pantesan glowing ya? Padahal sabunnya sabun pel itu. Sabun pel. Bukan sabun muka. Siapa tahu lebih mengglowing kan gara-gara sabun pel ya. Kalau misal pabrik sabun itu kenapa? Pabrik sabun emang dari orang tua atau memang baru? Mungkin baru juga. Itu pabrik sabun atau produksi atau sabunnya? Brand sabunnya? Enggak, kita pabriknya. Jadi, pabriknya? Ya, pabrik beserta brandnya, terus kita distribusikan ke kota-kota gitu. Ntar di setiap kota ada distributornya. Apa nama brandnya apa? Sebersih. Ya, Sebersih. Sebersih? Ya, itu lebih ke B2B, jadi kayak yang pakai biasanya hotel, terus dinas, terus apapun yang bisnis gitu. Jarang dipakai ke rumah tangga. Oke, berarti ada coffee shop, terus ada Sebersih, sama apa lagi? Ada Muta, Muta atau apa? Sarung Muslim. Sarung Muslim. Itu bisnisnya bareng sama TikTokers Hussein Basaiban. Oh, Hussein Jawa Timur. Ya, Surabaya. Iya. Itu Oke. bareng sama Hussein. Terus ada juga Jakarta Beating Cage. Jakarta Beating Cage itu jadi punya tempat untuk, kan ada driving golf. Kalau ini untuk baseball dan softball. Oh, itu ada di Bandung atau Jakarta? Jakarta lagi. Jakarta juga. Ya. Oke. Terus baru lagi ini Kinderflix. Ya. Udah itu? Ya. Masya Allah. Itu udah itu tuh. Ini kenapa maksudnya gini loh? Maksudnya dari sekian banyak unit bisnisnya Delvano nih, kenapa kepikiran untuk bikin Kinderflix itu kenapa? Apa enggak? Terus ada YouTube sendiri lagi. Maksudnya
Delvano ini by the way teman-teman umurnya baru 29 tahun, sudah menikah ya, aman. Nanti takutnya banyak nanya lagi. Jadi sudah menikah tapi kepikiran gitu loh, mau bikin Kinderflix. Maksudnya kan udah banyak hal yang bisa dilakuin gitu loh. Justru itu kepikirannya setelah menikah. Jadi karena punya anak. Menikah umur berapa? Saya umur 2. Ya. Wah, ini bahaya nih. Coba udah tanggal pernikahan? Wah, gimana nih, Man? Berapa sayang tanggal pernikahan? Soalnya ada 2 Enggak apa-apa. Saya juga suka awal-awal kalau di tanggal pernikahan. Oke. Jadi justru itu punya anak kan sekarang. Nah, punya anak terus kayak mulai kan kalau punya anak kayak anak tuh punya screen time-nya dia gitu loh. Kan zaman sekarang kan punya screen time-nya karena saat ditinggal gitu neneknya ngasih screen time gitu tuh banyak tontonan tuh yang kurang berkualitas buat kayak ini tontonan nggak benar. Bahkan kemarin ada anak kecil manjat genting. Bener-bener manjat genting viral kan itu karena, genteng? Iya, manjat genteng itu bener-bener viral. Terus anaknya nggak bisa turun, terus warga pada rame. Ternyata karena dia nonton sesuatu di YouTube yang tidak semestinya dia tonton gitu. Jadi kepikiran lah si anakku namanya Kastara. Oke. Kastara tuh suka nonton YouTube tuh yang ada interaksinya gitu loh. Nah contohnya tuh kalau di luar negeri ada yang namanya Miss Rachel. Ya, Miss Rachel ya, terus sama istri kayak sayang bikin ini yang kayak Miss Rachel tapi kita versi Indonesia, jadi versi Indonesia dan lebih Islami gitu. Jadi kita juga dakwah di sini gini akhirnya ya udah kepikiran bikinlah Kinderflix. Oke. Gitu. Kenapa kalau misal untuk positioningnya anak, maksudnya secara ini kan tontonan anak-anak ya, tontonan anak-anak. Masuk ke Islami juga kenapa? Karena gini, kemarin tuh lagi viral-viralnya tontonan anak itu menyisipkan unsur-unsur LGBT yang tidak disadari. Jadi kayak bagus ya. Mamah papa, ternyata mamah papahnya tuh cewek semua. Iya itu heboh tuh. Mamah papahnya cowok semua. Terus kayak ada anak jatuh sama cowok terus ciuman gitu-gitu. Maksudnya itu kartun tapi itu bahasa Indonesia? Di Indonesia kan. Di Indonesia kan. Di Indonesia kan dan udah tersebar luas di YouTube Indonesia juga gitu loh. Nah, kayak kesadaran tuh kayak ini maksudnya kalau misalkan tontonan semakin lama semakin seperti ini langsung udahlah bikin yang benar-benar yang bagus dan kualitasnya bagus dan Islami gitu. Jadi, niatnya juga dakwah gitu loh. Juga dakwah buat anak-anak yang orang tuanya bisa ya harapannya bisa ngebantu orang tuanya juga lah untuk dalam tumbuh kembang anaknya mereka gitu. Iya sih memang ngeri banget sekarang, maksudnya ya tayangan dari luar ya soal hal ya LGBT itu juga di luar jadi sangat pro kontra ya di sana ya. Ada yang pro, ada yang kontra bahkan pernah lihat video itu ibu-ibu datang ke sekolahnya terus bendera LGBT dilepas itu berantem sama gurunya gitu kan. Jadi memang di sana banyak yang pro tapi kontra juga nggak sedikit juga gitu loh. Makanya ketika di Indonesia juga kan ada juga gitu ya. Nah ini benar juga sih menjadi PR orang tua, seluruh orang tua di Indonesia nih. Karena na'udzubillah ya, memang nggak ada yang mau ya kalau laki-laki bismillah harus jadi laki-laki, ya perempuan ya jadi perempuan gitu kan. Ya mudah-mudahan ya Allah mudahkan ya segala niatnya dan effortnya insya Allah dinilai pahala sama Allah insya Allah ya. Amin Allah. Oke, kita ke Teteh Nisa. Kanisa aja. Teh Nisa ya. Kanisa ya dipanggil soalnya di sana ya. Iya. Tadi di belakang soalnya disuruh panggil Teteh. Soalnya awalnya manggilnya Mbak. Oh iya ya Mbak ya. Tapi nggak ada teh nggak apa-apa ya? Aduh. Teh Nisa. Ya Kak Nisa ini teman-teman semua ya Bapak Ibu baru lulus. Iya, baru. Jurusan psikologi. Betul. Terus dan Kinderflix ini kan ternyata baru 1 bulan 5 hari tadi ya. Ini Masya Allah banget ya 1 bulan 5 hari itu bisa menghasilkan subscriber udah 100.000 lebih dan viewers rata-rata berapa? Ada yang 4M, 3M. 4M? Alhamdulillah.
Masya Allah ya. Itu baru berapa subscriber segitu udah 4M. Ya itu maksudnya apa namanya? Kanisa kenapa kepikiran untuk kan menjadi salah satu talent? Iya. Ya di Kinderflix ini gitu. Apakah karena memang backgroundnya seorang jurusan psikologi atau memang suka sama anak atau memang mau masuk ke dunia broadcast gitu ya lewat YouTube ini misalnya gitu ya. Itu kenapa Kak Nisa mengiyakan Kak Nisa ini salah satu talent dari Kinderflix nih? Iya. Awalnya tuh kakak aku yang ngajakin aku untuk masuk ke Kinderflix ini. Terus pas diterangin tuh kalau channel YouTube-nya tuh untuk anak kecil gitu-gitu. Ya kebetulan saya juga suka anak kecil kan. Terus juga punya basic psikolog, terus juga ada basic acting juga. Jadi kenapa enggak gitu dan akhirnya aku masuk gitu. Oh, waktu itu rekrutmennya gimana, Delvano? Waktu itu tuh aslinya kita open casting, Uh-uh. tapi nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok. Terus berapa orang yang daftar waktu itu? berapa ya? Ada puluhan gitu, 21, 22 gitu pokoknya daftar. Iya. Yang daftar banyak banget. Tapi kayak nggak ada yang cocok. Nah, kakaknya dia tuh itu awalnya kayak, "No, ini aja adik gue nih, No." Oh, emang temenan? Temenan. Oke, Temenan. Adik gue, No, ini dia tuh pernah ikut kabaret, anak psikolog, pokoknya pernah belajar, pernah jadi guru juga dia kan. Oh, Terus ya cocok. akunya kayak ntar dulu lah, nggak mau Nggak mau referensi ya? orang dalam nih. Iya. Kalau mau ikut casting juga aja biar fair gitu loh. Iya. Terus akhirnya dia kirim video casting. Ternyata memang bagus gitu loh. Oh, Masya Allah. Bagus, alhamdulillah. Akhirnya ya udahlah, kenapa nggak ditawarin dari kemarin? Lah kan dari awal, dari hari pertama nawarin gitu. Jadi kalau di Kinderflix itu ada bukan hanya Kak Nisa, ada Zalfa dan Aldi. Kak Zalfa sama Kak Aldi. Dia Jadi datang tuh di situ. di belakang. Halo. Nah, jadi kalau misalnya talentnya tuh ada 3 nih. Kenapa milih talent ada 3? No. Awalnya cuman Nisa. Oh, awalnya terus Awalnya Nisa. Terus bikin konten tiap hari. Enggak, belum. Di awal terus kita lihat ini seru kalau kalau rame nih. Oh. Gitu. Nah, si Zalfa Iya. itu tadinya adalah Writer. scriptwriter. Oh, scriptwriter awalnya. Oh, pas jurnalistik ya. Iya, dia scriptwriter. Waktu ngedirect Anissa jadi kayak ini ya skripnya kayak gini. Terus dia juga songwriter. Iya. Oh, Jadi pas ya. Jadi dia scriptwriter dan songwriter. Jadi Iya. dia nyiptain lagu anak-anak gitu. Iya. Waktu ngajarin Nisa, ini lagunya gini, suaranya bagus. Oh, Suaranya bagus, bisa terus- penyanyi juga. Enggak Enggak ada ya? basic. Si Zalfanya. Oh, Zalfanya. Zalfa. Oh, oke. Kan ngajarin Nisa kan. Iya. Zalfa suaranya bagus. Aku Oke. dengar kayak, "Zal, gimana kalau kamu ikut di depan kamera?" Ha-ha. Nanti ikut nyanyinya langsung. Boleh gitu. Dia Oh, kan oke. orangnya juga pede gitu kan. Terus kita masukin Aldi karena kita tetap butuh sosok pria. Laki-laki. Pria ya. Iya, karena memang kita pengen tetap mendidik anak bahwa ini pria, ini wanita, jelas garisnya jelas. Kita pengen di sana gitu. Iya, iya, Makanya iya. kita tetap butuh pria dan Om Kumis ini kita tarik mundur dulu. Tapi setelah kita tarik mundur, Iya. ratusan orang protes. Kembalikan Om Kumis, kita Oh, sayang banyak Om Kumis juga yang gitu. itu ya. Fansnya. Akhirnya? Fansnya banyak juga. Akhirnya kita kembalikan lagi deh. Jadi Oh, tapi sesekali. Sesekali aja. biar anak nggak nangis lah. Jadi sesekali dan dikit gitu. Jadi ada yang nangis, ada yang enggak gitu ya. Iya, ada yang seneng, ada anak yang Ada yang seneng pro, tapi ada lebih yang banyak yang kontra. nangis. Agak ini juga ya. Orang tua yang nggak setuju gitu ya. Ya, tapi ya namanya apapun yang kita lakukan pasti ada yang Ada pro ya. dan kontra pasti Benar, ada lah ya. iya. Tapi intinya sih positif ya, insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Teman-teman, jadi Delvano dan Nisa, ini ada berita yang pada kalian baru bikin YouTube ini ya kita bilang 1 bulan lebih lah ya. Tapi ternyata ada satu berita yang positif adalah kalian diterima sama pasarnya. By the way kami kan ada The Sungkar Kids juga. Sebenarnya kita juga dulu pengen bikin konsep kayak gini juga. Tapi nggak pernah tereksekusi ya. Tereksekusi dengan baik lah bahasanya kayak gitu. Tapi ini menurut saya pencapaian alhamdulillah ya untuk kalian Kinderflix karena diterima sama pasarnya gitu ya. Alhamdulillah. Kita juga ada IP sebenarnya. Saya ini kan sama Mas Ari itu ada IP Rico the Series. Jadi satu animasi. Sebenarnya tujuannya sama juga. Bagaimana kita bisa membuat konten
tayangan yang diterima anak-anak. Itu udah jalan 3 tahun lah. Rico di series ya? Iya, Rico Itu di series. favoritnya Kastara tuh. Oh, alhamdulillah. Kasar berarti laki ya? Laki. Iya, karena ini sekarang udah mulai action nih. Iya, Berubah jadi robot lah segala macam gitu kan. Ya alhamdulillah, dan itu memang butuh perjuangan. Kalau misal bikin, apalagi kalau misal animasi itu bukan hal yang mudah ya. Satu itu terus biaya produksi kan juga lumayan ya. Jadi kalau misal kita nggak punya tujuan yang ini, itu nanti gampang aduh ini gimana ya gitu. Karena kan tetap ada sisi apa namanya ya income dan outcome-nya gitu ya. Itu kan harus diperhatikan juga di situ. Tapi alhamdulillahnya memang sejauh ini responnya itu yang bikin kami semangat sebenarnya. Bener gak sih? Betul kalau banget. bikin Kinderflix nih kan misalnya terkadang kalau dibilang ada income ada gitu ya, alhamdulillah itu kayak bonus buat kami gitu loh. Tapi kebayang nggak kami ini bikin tayangan, terus waktu itu ada anak kecil, orang tua yang kita live gitu dari Norwegia, orang Indonesia, tapi tinggal di Norway. Terus dia bilang sama kami, waktu itu kami live sama aku sama Mas Ari, terus dia bilang, Mas makasih ya. Anakku sekarang alhamdulillah udah hafal surat ini gitu. Maksudnya atas izin Allah lihat tayangannya Rico the Series ini. Karena kita memang ada merojah gitu kayak gitu kan. Nah itu waduh. Itu bener-bener jadi sampai ya Allah Masya Allah. Itu tuh jadi kayak aduh ini yang terbayarkan semua nih jerih payah kita nih. Masya Allah banget bisa sampai kayak gitunya gitu loh. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang menurut kami itu yang bikin kami semangat. Kayak waktu itu ada ini orang Malaysia asli, bukan orang Indonesia tinggal Malaysia, orang Malaysia asli sana juga nonton Rico the Series bilang kayak gitu juga gitu. Alhamdulillah anak kami suka nih, gitu-gitulah segala macam kan. Itu mungkin dirasakan Delvano, terus Kak Nisa dan istri ya Delvano dan teman-teman yang lain. Itu ngerasa hal yang beda ya. Dan itu dirasakan oleh tim kami juga loh. Tim kami ini wah pejuang-pejuang yang Masya Allah banget lah. Capek kerjanya juga, apalagi kalau ada acara-acara offline gitu kan. Kami kan diundang-undang ke sekolah-sekolah segala macam. Oh itu luar biasa capeknya, tapi mereka semangatnya begitu luar biasa. Karena apa? Karena ada dampak dan dakwah yang bisa disampaikan kepada anak-anak dan orang tua gitu. Aduh Masya Allah. Tapi by the way Kastara tuh kalau nangis bisanya diem cuman kalau ngelihat murotalnya Rico the Series. Oh, itu Masya benar-benar Allah. sampai istri tuh kalau saya sering Rico. Kalau udah Rico udah dia langsung diem. Aduh, Gitu. Jadi ya kayak Kastara tuh sampai segitunya kalau sama Rico. Dan itu favoritnya dia, lebih favorit Rico daripada channelku sendiri gitu. Umurnya berapa sih? Kastara 1 tahun ini udah mau 1 tahun. Oh tapi udah ini ya? Udah jadi kayak ya dia tuh karena dari kecil saat ada waktu buat misalkan dikasih tontonan pun kita tuh nggak sangat apa ya, Selektif ya? jarang banget misalkan seminggu cuma sekali gitu nonton karena masih kecil juga kan. Tapi karena sekalinya tontonan itu bagus jadi dia tuh perkembangannya juga cepet banget ngomong tuh udah umur 9 bulan tuh udah bisa ngomong papa mama gitu-gitu. Jadi kayak Masya Allah gitu. ya. Masya Allah. Nah ini dengan perkembangan Kinderflix ini ya, Masya Allah ya. Atas izin Allah tuh subscribernya 1 bulan lebih dikit ini udah 100 berapa? 117? 144.000. 144.000 ya subscribernya. Terus tadi viewersnya udah ada 4 juta dan 4 juta itu insya Allah akan naik terus. Kenapa? Karena tayangannya yang akan ditonton terus semua orang anak-anak ya maksudnya ya. Nah kan ini kan baru nggak lama nih. Terus tiba-tiba pasti kan tadi ada pro dan kontra. Ternyata di tengah-tengah itu ada hal yang nggak mengenakan memang kan. Nah ini tim tulis pertanyaan ini ya buat Delvano dan Kak Nisa. Jadi ada komentar-komentar yang nggak baik lah ya, komentar-komentar nggak baik. Mungkin teman-teman juga tahu, nanti bisa kita kasih lihat, nggak usah kasih lihat komentarnya, tapi nanti bisa di tayangan ini ya. Nah ini ada komentar-komentar kayak gitu tuh, gimana sih perasaan kalian membaca komentar-komentar ini? Karena gini kan tujuan kalian kan mulia sebenarnya, maksudnya ingin memberikan edukasi, ada nuansa dakwah di situ. Tiba-tiba ada komentar-komentar kayak gitu. Mungkin dari Delvano dulu mungkin. Gimana Delvano? Kalau komentar-komentar gitu tuh aslinya awal tuh kita juga kaget. Kaget kayak ini tuh kita konten untuk edukasi. Edukasi bukan edukasi dewasa, edukasi balita. Betul. Bener-bener ini anak bener-bener 5 tahun ke bawah gitu kan. Tapi ada
komen-komen yang buat kita ya menjijikan sebagai manusia. Iya. Nah akhirnya kayak ya udah kita sadar kalau ada beberapa hal di dunia ini yang memang tidak bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kendalikan. At least yang bisa kita kendalikan kita sendiri kan. Jadi ya aku kasih tahu ke Anissa, ke tim, kita tuh nggak bisa kontrol mereka, tapi kita bisa kontrol kita. Kita pilih mau mempedulikan mereka, mau fokus ke mereka atau fokus ke anak-anak yang suka sama kita, mau ke fokus dakwah kita, mau fokus ke edukasi kita, dedikasi kita buat anak kecil atau mau ke mereka gitu. Jadi ini pertama juga sedih kan. Langsung akhirnya oke, kalau kita nggak bisa kontrol mereka, kita kontrol kita sendiri untuk kita tidak pedulikan mereka. Oke, tidak pedulikan. Oke. Untuk apa kita pedulin mereka? Untuk apa kita ambil pusing? Toh yang suka sama kita dan yang benar-benar care ya? Yang yang dapat manfaat dari kita, manfaat dari kita tuh ratusan bahkan ribuan bahkan jutaan memang. Faktanya jutaan gitu. Kenapa harus merhatiin bapak dan mas-mas yang ini gitu. Tidak pasti gitu. Jadi jalan terus ya. Jalan terus, insya Allah. Oke. Kalau Nisa sendiri ini, mohon maaf Nisa ya, maksudnya kan karena Nisa yang tampil di depan layar gitu ya. Gimana tadi udah sempat disampaikan Delvano bahwa sedih pertama. Itu kaget ya mungkin ya. Gimana Nisa? Ya awalnya pasti kaget ya Kak. Terus pasti sedih juga. Gak mungkin lah wanita digituin biasa aja. Pasti tuh sedih banget. Terus aku juga sempet nangis kan. Karena ya gak mungkin lah gak nangis tuh gak mungkin. Karena ya pasti rasa kayak dihina atau apapun itu kan. Betul. Terus untungnya aku punya mama. Terus kayak dikuatin sama mama. Terus aku punya tim yang yang solid banget gitu. Jadi ikut ngebangun aku juga gitu. Terus ingat aku setelah dikasih tahu sama tim dari Kinderflix terus juga dari mama ya akhirnya kayak ya kebuka lagi gitu pikiran aku ya ngapain gitu harus komen-komentar yang kayak gitu kan. Jadi aku sekarang fokusnya ke tujuan awal aku aja ada di Kinderflix tuh adalah memberikan edukasi kepada anak-anak dan membantu orang tua di luar sana kayak gitu. Oke. Ya ini sesuatu yang memang nggak bisa kita kontrol ya, komen orang gitu ya. Dan alhamdulillah ya kalau misalnya dari pihak founder, maksudnya Delvano itu juga bahasanya ya kami kan memberikan manfaat yang tujuannya memang ini jelas gitu loh ya. Akhirnya ada hal seperti itu. Dan walaupun kalian juga sempat memberikan statement kan di postingan ya, maksudnya sangat disayangkan bla 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 segala macam. Itu gimana komen-komen di situ tuh? Di postingan yang waktu itu. Support semua. Support semua ya. Support semua. Bahkan mereka tuh kayak ada salutnya tuh sama penonton kita tuh walaupun baru 1 bulan ya. Mereka tuh bentuk tim untuk di komen tuh mereka bentuk tim. Ayo kita serang siapa aja yang komen negatif atau mengseksualisasikan Kinderflix. Jadi kalau ada yang komen di Instagram kita langsung diserang banyak orang tuh pasukannya tuh. Jadi kayak kita makasih buat Masya Allah yang netizen Indonesia sih Masya Allah sih. Tapi terlepas itu pasti ada aja rintangan sih sebenarnya, rintangan dan isu yang akan dihadapi ketika menjalankan sesuatu. Mungkin juga Delvano ketika jalanin bukan di Kinderflix, waktu bikin konten-konten dulu pasti aja ada kan, pro dan kontra. Tapi ini masalahnya memang ya kaget aja ya, konten anak-anak yang memang ini tiba-tiba digituin ya. Tapi ya mohon maaf ya, Kak Anissa semoga kuat ya. Semoga kuat ya, semoga Allah jaga Kak Anissa juga. Amin. Karena ya tadi ya nggak banget lah kayak gitu. Dan mudah-mudahan bapak-bapak dan mas-mas yang komen seperti itu Allah beri kesadaran dan hidayah. Amin. Dan kembali ke jalan yang benar insyaallah. Amin. Amin ya Rabb. Oke. Ini juga ada pertanyaan dari tim. Ada yang bilang ini bukan saya maksudnya ya. Ada yang bilang takut. Dilecehkan itu resiko ya. Tanggapan kalian gimana? Karena kalian kan membuat satu konten. Terus yang lihat tuh kan orang umum gitu loh. Tiba-tiba ada komentar seperti itu ya adalah resikonya. Nah, ini pertanyaan dari salah satu. Ini siapa nanya? Netizen kali ya? Ayo ngaku. Ayo. Atau Gofar sih. Apa? Ini ada netizen yang bilang kalau ya itu resiko. Oh, ada netizen berarti ya? Berarti dari netizen. Jadi maksudnya resiko akan ada komen-komen seperti itu karena kalian bikin satu konten yang dilihat oleh umum gitu loh. Nah, tanggapan Delvano gimana nih soal ini, Delvano? Apa ya tadi dia bilang apa? Jadi ada yang bilang jadi bikin konten.
tiba-tiba Kan ada yang resiko kalian, ya ini resiko kalian bikin satu konten, padahal kontennya positif gitu ya. Ya ini resiko kalian karena bikin konten untuk umum gitu loh. Kalau buat aku ini adalah pertanyaan yang kesalahan logika dalam berpikir. Karena dia tuh ngomong kamu terkenal ya resikonya dilecehkan. Itu nggak nyambung aslinya. Kecuali kalau kamu pamer aurat, kamu joget-joget, ya kalau dilecehkan resikonya itu resiko. Ya kita terima. Kalau misalkan memang naudzubillah, Kinderflix ini kontennya adalah joget-joget di depan kamera, pamer aurat terus dilecehkan. Oh ya, itu resikonya maksudnya Resiko itu. Dong. Kita resiko dengan apa yang kita lakukan. Iya. Ya kan, jadi resikonya itu dan kita tahu. Tapi kalau misalkan ini kayak logika berpikir yang salah. Kalau kamu terkenal, siap-siap dilecehkan dong. Sama aja kayak ada ulama pinter, berilmu, alim luar biasa. Terkenal dong pasti. Terus ada orang bilang, "Kamu ulama, pinter, berarti udah siap dilecehkan." Oh, ya benar juga sih. Dong. Iya sih. Nggak masuk akal. Terkenalnya karena apa? Iya. Tujuannya seperti apa? Dasarnya tuh apa terkenalnya? Nah, kalau terkenalnya karena di edukasi anak balita, terus kamu pengen mengedukasi balita, berarti kamu harus siap dilecehkan. Enggak masuk ya. Masuk logikanya. Iya, Itu benar. pertanyaan yang salah. Udah pertanyaan yang salah. Tidak akan ada jawaban yang benar berarti. Iya, benar juga sih. Maksudnya kalau misalnya melakukan hal ini yang kayak tadi Delvano bilang bahwa ketika ada yang, kecuali kalau kontennya memang yang aneh-aneh, ada risiko kayak gitu, ya itu baru masuk tuh gitu loh. Logikanya baru masuk gitu kan. Kalau Delvano, tapi orang tahu nggak sih Delvano yang bikin nih Kinderflix? Oh nggak ada ya? Nggak ada yang tahu. Oh gitu. Iya. Karena dengan bikin sesuatu kan biasanya orang semakin pengen tahu sebenarnya di belakang ini siapa sih. Banyak yang cari di YouTube, TikTok, founder dari Kinderflix, pemilik Kinderflix banyak, cuman nggak nemu karena nggak pernah publish ya. Share. Ya, publish. Oh, ini nggak apa-apa kan tapi? Nggak apa-apa. Makanya kan duduk di sini karena sebagai untuk inilah klarifikasi dan lain-lain ya, untuk support Kak Nisa juga. Nah, Kak Nisa sendiri ada yang bilang nggak? Kak Nisa ini malah dibilang, oh ini foundernya nih. Ada yang bilang kayak gitu nggak? Ada sih. Ada juga ya? Iya, dikiranya tuh kebanyakan ini yang punya Kinderflix gitu. Padahal kan dibalik aku tuh pasti ada tim lagi gitu. Oh. Terus gimana Kak Nisa selama jadi kan 1 bulan tapi ternyata responnya bagus banget. Nah, resiko dikenal sama orang itu iya masuk ya artinya dikenal sama orang tuh kayak Kak Nisa gitu, anakku suka banget nonton kamu loh gini. Foto-foto ada udah kayak gitu. Enggak sih, belum sampai kayak gitu. Cuma udah mulai nyerang ke sosmed ya. Maksudnya kayak udah nyerang ke sosmed. Maksudnya kayak bilang kayak anak aku fans banget loh Kak Nisa gitu. Bukan nyerang. Oh, bukan nyerang ya. Ini ya seneng ya ngefans. Iya, berkunjung maksudnya. Iya gitu. Terus ya tanggapan aku sama orang yang komen-komen kayak gitu ya seneng banget. Alhamdulillah gitu. Karena ternyata aku bikin konten kayak gini tuh manfaatnya tuh ternyata banyak banget gitu sama orang lain, terutama orang tua di sana ngerasa kayak terbantu gitu di saat mereka tuh mau lagi aktivitas misalnya dia lagi kerja atau apa, terus ngasih screen time ke anak-anaknya yang berkualitas kayak gitu. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah di situ. Nisa umur berapa sih? 23. Oh, 23 tahun ya. Tadi ya baru lulus ya? Baru lulus. Rencana masih mau di Kinderflix atau? Harus. Maksudnya kan karena jurusan psikologi. Apakah ada cita-cita nanti mau jadi psikolog atau? Tadi apalagi pernah bilang jadi guru ya? Iya. Makanya abis ini saya buatin dia preschool. Dia yang punya nanti. Iya. Iya. Apa gimana? Ini Delvano aja bukan kamu loh. Aneh. Ya rencananya sih lebih pingin mengembangkan channel ini aja. Jadi kayak aku tetap harus lebih banyak belajar, tapi ujung-ujungnya tetap untuk Kinderflix lagi gitu. Misalnya nanti tahun depan juga aku udah punya rencana untuk belajar sertifikasi mengajar. Jadi nanti aku punya sertifikasi untuk mengajar ke anak-anak kayak gitu. Terus selain itu juga aku udah mau belajar ini kelas Bisindo kayak gitu. Kelas apa? Bisindo. Bahasa isyarat. Oh, Bisindo tuh bahasa isyarat. Ya. Oh. Itu tujuannya apa kalau Bisindo belajar bahasa isyarat apa? Ya untuk anak-anak juga yang mungkin maksudnya biar perlu. Atau memang dibikin ada Kak Nisa tapi ada yang bahasa isyarat juga? Enggak. Jadi enggak gitu. Kita
dalam konten kita tuh ada 99 memang bahasa isyarat untuk anak-anak yang yang apa namanya? Iya. Ya, gitu. Jadi memang ada 99 dan dirasa Nisa tuh harus bisa. Makanya Nisa harus belajar benar-benar serius ke semua segala hal yang tentang anak-anak ini gitu. Berarti nanti ada konten yang memang ada bahasa isyaratnya gitu. Jadi Nisa tetap ngomong tapi dibantu dengan bahasa isyarat, yang Nisa pun jadi Nisa paham juga. ngomong, iya gitu. Oh Nisa sambil Gini dan sambil ngomong. Jadi kata-kata yang jelas dan tangan bahasa isyaratnya yang jelas. Oh jadi sekalian ya. Sekalian, iya. Sempilan. Tapi ada yang pernah kayak gitu nggak? Ada. Itu kita terinspirasi dari itu konten luar negeri Miss Rachel itu. Oh, Miss Rachel gitu? Iya, pengajaran profesionalnya seperti itu emang gitu. Ini Miss Rachel yang Friends nggak bukan sih? Iya. Masa sih bener bukan dong? Miss Rachel and Friends. Bukan yang Friends. Friends kan? yang Apa sih? gue mengelawak sih sebenarnya. Tapi serius Miss Rachel and Friends. Emang namanya Miss Rachel. Iya, emang serius. Ini lamakan bapak-bapak nggak Serial masuk Friends tahu nggak sih? Serial Friends tahu kan? Ada Rachel kan? Maaf ya saya Nggak tahu lagi. ini bapak-bapak. Emang nggak pernah nggak mungkin lah. Hah? Beda. Iya beda jauh ya. Oke, by the way, teman-teman, kalian kan sering Kinderflix ini kan sering dibanding-bandingkan dengan Miss Rachel nih, ya. Itu emang jadi referensi kalian ya? Iya pasti. Emang dia saja kah apa ada yang lain-lainnya? Utamanya dia kayak big Utamanya. boss-nya gitu. Oh gitu. Iya, dia kayak big boss-nya gitu. Dia kayak pelopornya pertama kali. Oke. Jadi kita nggak nutupin kalau kita memang Inspirasi ya. terinspirasi dari Miss Rachel. Dan selain Miss Rachel tuh memang udah banyak Miss Rachel lainnya, kayak ada Australia itu ada Miss Moni. Iya. Miss Moni. Miss Moni. Iya di Australia. Terus kalau di Miss Moni. Kangen uang deh. Oh Miss. Maaf ya, ini bercandaan bapak-bapak. Jadi kamu harus mulai terbiasa ya. Ini ada bapak-bapak yang masih muda, ada bapak yang udah lama. Oke, Miss Moni. Ya, pokoknya banyak lah. Jadi kayak udah ratusan Miss Rachel di dunia tuh udah ratusan gitu. Ada yang Spanyol, ada yang Australia, ada yang dalam bahasa apa gitu banyak. Indonesia belum ada. Oh, makanya kalian Malaysia tuh pun udah ada waktu itu. Ada. Ini Miss siapa lagi di sana? Kalau tuh? itu Kak. Oh Kak. Ya, ada Oke. Kak siapa namanya lupa? Kali ini. Bukan. Kak Yul. Siapa lah pokoknya Kak. Nah di Malaysia pun udah ada, di negara-negara udah ada, Indonesia belum ada. Oh. Bikinlah kita. Oke. Seperti pengajaran metode seperti Miss Rachel kita bawa ke Indonesia dengan dibungkus dengan Islami tadi. Oh, oke. Berarti benar-benar jadi representasi untuk yang seperti tapi itu kalau ya. dimirip-miripin, jadi tuh banyak banget yang bilang, ini mah Nggak. copyright, Oh, copyright copyright, Miss oke. Rachel ini. Ada yang mirip banget emang? Nggak ada Nggak ada, kan? Nggak ada. Ya paling gini kayak kata pertama untuk bayi. Kata pertama bayi itu ba mama Iya. mama papa gaga. Ya pasti semua Iya, pengajar semua aja, semua iya, pengajar iya. ini. Jadi Ngajarin kita itu ya? mama papa gaga baba. Wah, plagiat gitu. Lah Oh, memang enggak. memang empat kata pertama memang ini aja. Iya, iya. Nggak bisa kita buat sendiri plam gitu. Bukan metodenya gitu. Ini nggak bisa. Plak. Nah, nggak bisa. Jadi kayak orang-orang kayak wah ini dari lagunya pun copyright Miss Rachel gitu. Oke. Padahal lagu-lagu yang kita bawakan memang nursery rhymes yang tanpa copyright kayak Wheels on the oke. Bus. Dan ciptaan kalian sendiri kan? Kita Ada. Iya kan? kita setiap satu episode kita tuh ada lagu original 4 lagu. Oh, Tapi oke. 4-nya itu nursery rhymes umum. Oh. Kayak kalau kau suka hati tepuk Oh, tangan, iya, umum. Jadi kayak banyak lah yang umum. Lingkaran Kalau kayak kecil. gitu itu kena copyright nggak sih? Enggak, jadi kan kalau Enggak ya? copyright itu 100 tahun. Uh-huh. 100 tahun. Ya. Setelah 100 tahun lepas udah copyrightnya lepas. Oh. Jadi ada karya selama 100 tahun, Iya. 100 tahun ke 101 itu Hah? copyrightnya lepas. Ini emang udah berapa tahun ini? Itu kan ciptaannya Beethoven, ciptaannya. Enggak yang kalau kau itu- Oh, itu udah lama emang ya? Itu dari nada Oh, neneng sama kakak kali itu ya? nada apa ya? Pokoknya itu banyak banget nada-nada tuh ngambil dari luar.
Nada dari luar. Itu aslinya kayak Oh. lagu cowboy. Artinya nggak aman ya maksudnya? Aman. Oh. Kayak Twinkle Twinkle Little Star. Iya, oh, itu udah lama banget ya? Twinkle Little Star. Udah ratusan tahun yang lalu. Oh, baru tahu. Miss Rachel bawain. Nah, kita dibilang plagiat padahal itu memang lagu nursery rhymes umum. Iya. Tapi Iya. kita original juga. Jadi dari skrip itu kita original, Iya. dari background animasi, dari sound, dari lagu, Iya. lirik itu kita original semua. Jadi Oh. dan kita udah ngobrol sama pihak YouTube dan kita memang bebas copyright, tidak ada copyright apapun di dalam Iya, konten kita. hati-hati deh kalau copyright kita beberapa kali kena copyright ya. Kena copyright, Ya itu. terus Makanya kita akhirnya hati-hati banget. Makanya hati-hati kalau copyright akhirnya kita agak campur pakai susu ya. Jadi biar kopi susu. Apa sih? Udahlah. Oke. Oke nih, jadi ini jadi ada juga sempat yang kasih tahu kasih testimoni bahwa anaknya jadi mau ngomong karena nonton video kalian. Nah, pertanyaannya, kalian riset dulu nggak sih? Itu pertama. Terus kalau memang iya, berarti memang anak itu butuh stimulus nggak untuk bisa ngomong biar nggak terjadi yang namanya speech delay? Kita riset, sangat riset. Jadi kalau kita mau mengajarkan sesuatu tema, kita pasti riset dulu ini pengajarannya seperti apa, pengaruhnya seperti apa, ini melatih apa, motorik, sensorik kah? Oh. Itu kita riset. Terus akhirnya kalau anak butuh stimulus atau tidak, anak butuh sangat butuh stimulus dalam bicaranya dia, dalam gerakan dia, itu sangat butuh stimulus. Makanya tontonan kita tuh bukan tontonan satu arah. Oke. Nah, kebanyakan kan kalau tontonan satu arah, nah itu yang bikin Duduk saja gitu ya? Stimulus. Kurang, iya. Oke. Kurang stimulus karena apalagi tidak ada bimbingan orang tua ya. Kalau misalkan orang tua ngebimbing kayak ayo itu lari, yuk ikut lari. Nah, itu masih oke. Tapi kalau orang tua ninggal, anaknya cuma nonton, nah itu bahayanya. Nah, makanya kita tuh tontonan kita tuh komunikasi dua arah. Dan ada catatan-catatan ya? Iya. Orang tua apa gitu ya? Nah, iya. Jadi orang tua, yuk ajak anaknya ini. Orang tua, yuk ajak anaknya ini. Jadi orang tua memang harus membimbing anaknya saat nonton. Dan Nisa terus tanya kayak, warnaku ning. Jadi anak harus ning kuning. Gitu. Oh gitu. Iya. Tapi memang ini hal yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita nemenin anak-anak nonton lah ya, kita nonton tayangan apapun gitu, memang kita harus dampingi kalau bisa. Apalagi masih yang Ngawasi. kecil ya. Satu menjaga ya, kalau takutnya ada hal-hal yang iklan kah apa segala macam itu satu. Terus kedua itu dia adanya interaksi. Mungkin bukan interaksi sama tayangannya, kontennya, bisa jadi kalau misalnya itu nggak dapet interaksinya sama orang tua. Jadi misalnya lagi cerita tentang kisah Nabi misalnya, nah orang tua tuh bisa nambahin gitu. Iya, Nah lihat tuh perjuangan Nabi Ibrahim, masya Allah banget ya gitu, bla bla bla. Jadi sehingga bonding anak mudah-mudahan jadi lebih dapat. Jadi waktu itu yang saya pelajari dari Ustadz juga ya di bidang parenting, beliau sampaikan salah satu skill yang harus dimiliki oleh ayah itu adalah skill berkisah, gitu ya, skill berkisah. Nah, ada beberapa ayah-ayah yang memang beralasan, saya orangnya memang pendiam, nggak banyak omong, jadi nggak bisa berkisah gitu. Nah, Ustadz bilang, ya kamu harus latihan menjadi ayah yang bisa berkisah gitu loh. Nah, ini sebenarnya tayangan tuh membantu sebenarnya. Tayangan apapun ya, misalnya kayak yang positif kayak tayangan misal kisah Nabi Ibrahim itu kita sekalian berkisah sebenarnya sama anak, membantu. Nah ini bagus banget nih Kinderflix ya teman-teman semua, bagaimana mengajak ada dua arah antara tayangan sama si anak gitu ya. Tapi di satu sisi orang tua juga harus mendampingi. Kalian tuh range umur untuk tayang ini yang nonton berapa sih? Range umur yang nontonnya? Yang untuk si anak-anaknya? Oh, dalam metode ininya ya, metodenya itu range umur dari 1 sampai 5 tahun. 1 sampai 5 tahun. 1 sampai 5 Tapi tahun. memang semua memang bareng orang tua berarti. Bareng Iya. orang tua. Iya, ada nggak yang pernah cerita aku ninggalin anakku karena nggak ada ya? Pasti yang ngetek story itu pasti ada orang tuanya. Ninggalin. Tiba, anak gue mana? Tinggal keluar kota gitu. Masya Allah ya. Nah, jadi teman-teman tadi Delvano sampaikan bahwa memang riset karena bagaimanapun juga dalam hal mendidik anak itu bukan perkara
yang harus kita bahasnya itu jangan main-main juga gitu loh. Bukan jangan main-main, artinya harus serius juga. Seriusnya ini ketika ingin suatu ilmu yang kita sampaikan, baik kepada orang tua ataupun kepada anaknya, itu harus ada ilmiahnya juga gitu ya. Dan alhamdulillah mereka riset teman-teman, dan eksekusinya dapat banget ya, Masya Allah ya. Oke, selanjutnya ada nggak sih testimoni yang paling menyentuh buat Delvano dan Kanisa? Kalau saya tadi kan cerita kan, ketika bikin Riko tiba-tiba ada bilang, makasih ya anakku sekarang udah mau ngafal Quran, lihat atas izin Allah tuh abis ngelihat murojahnya Riko di tayangannya Riko gitu. Itu kan benar-benar kayak, aduh ini nggak bisa dibayar pakai apapun nih gitu kan. Ada nggak sih komen-komen yang bikin menyentuh dari Delvano dulu deh? Kalau aku suka ngelihat orang tua yang nge-tag video gitu kan. Nah, kalau misalkan tuh banyak anak yang baru pertama kali bisa ngomong mama papa itu karena video kita. Aduh. Anak yang pertama kali bisa tepuk tangan karena nonton video kita. Anak kalau mau minum bilang bismillah itu karena video kita. Masya Allah. Anak selalu bilang alhamdulillah karena video kita. Tapi yang bikin paling kayak Masya Allah itu anak pertama kali jalan karena video kita. Jadi anak tuh nggak pernah mau jalan, takut jalan, di playin Kinderflix, cek langsung berdiri, senang langsung lari ke TV. Jadi mamahnya sampai mamahnya sampai histeris, sampai di suaranya Di videoin pas banget di videoin. Ya Allah, ini baru pertama kali anak saya bisa jalan karena nonton video Kinderflix kayak. Tapi ngerangkak dulu kan? Enggak, langsung berdiri langsung lari. Ini kita nyata ada videonya. Kita nyata. Ntar itu isi. Beneran? Bener. Coba kita lihat nih videonya, teman-teman. Enggak, maksud tapi kan dia harus merangkap dulu. Nah itu, mamahnya bilang ini nggak apa ya? Tapi itu proses yang harus dilewatin loh Delvano. Ya itu makanya. Itu nggak, makanya saya juga kayak orang tuanya. Istri mau ngomong apa? Kenapa? Orang tuanya sendiri yang ngomong. Udah bisa merangkak. Oh iya, udah bisa berangkat, tapi belum bisa berjalan. Maksud aku prosesnya kan biasanya jalan, jatuh, jalan. Oh gitu iya. loh. Tapi udah bisa merangkak kan? Ya, udah bisa berangkat. Oh iya. Bukan yang iya. tidur Masih baik gini-gini. bukan gitu, bukan. Itu kayaknya bukan orang tua saja yang kaget ya. Aduh itu Masya Allah sih, Masya Allah banget ya. Terus orang tua ada yang kirim ke kalian dong berarti ya? Selalu tiap hari. Jadi tiap hari Ada tuh kayak Tiap hari anak kan ada yang baru bisa jalan gara-gara kalian. ya, tiap hari ada testimoni gitu. Iya. Aduh Masya Allah Iya. banget itu sih, Dari orang Masya tua. Allah banget ya. Kalau misalnya Kak Nisa gimana? Kalau aku juga sama sih, kalau ngelihat anak-anak yang gembira banget gitu pas nyanyi bareng-bareng. Tapi ada satu lagi yang kayak menurut aku menyentuh banget. Aku kalau misalnya ngelihat video anak yang lagi sakit, dia tuh lagi sakit demam, terus ibunya tuh ngevideoin terus kayak bilang, Kanisa makasih ya udah bikin konten ini karena anakku lagi sakit, terus ngelihat video kakak tuh jadi lebih ceria, dan dia tuh walaupun lagi sakit pakai kompresan terus tiduran itu masih mau ikutan kayak gini-gini, terus rada masih kayak gini-gini, terus akhirnya masih senyum gitu, terus kan jadi kayak apa ya, kebantu banget gitu, kasihan walaupun masih sakit tapi masih ceria gitu. Aduh Masya Allah ya. Sakit-sakit itu ya. Dipaksa ibunya tonton. Tepuk tangan nggak? Ayo. Tepuk tangan. Makanya sembuh, ayo. Enggak ya bercanda ya teman-teman, nanti dipotong itu lagi. Aduh ya Allah ya. Jadi intinya sih, aduh ini memang, inilah ya maksudnya ya, membuat ada hal-hal kayak gini, testimoni yang membuat kita jadi semangat gitu ya, ingin berkarya gitu ya, karena ada manfaatnya gitu, Masya Allah ya. Semoga Allah jaga kalian ya, Masya Allah ini ya, ini luar biasa banget loh. Oke, selanjutnya teman-teman, oke, terakhir nih pertanyaan buat Kak Nisa sama Delvano. Tadi sudah mendapatkan isu yang soal tadi ya, itu kan bagian dari perjalanan lah, kita bilang perjalanan Kinderflix. Baru 1 bulan lewat dikit, tapi sudah ada hal yang seperti itu. Tapi di satu sisi positifnya, banyak orang tua yang merasakan manfaat langsung kepada anaknya setelah nonton Kinderflix atas izin Allah. Saya pengen tanya dulu mungkin dari Kak Nisa dulu. Kak Nisa,
pembelajaran yang bisa Kak Nisa dapatkan sebagai talent ya dan sebagai talent dan sebagai pribadi Kak Nisa sendiri ketika bersama-sama Kinderflix dan melewati baru 1 bulan lebih dikit ini. Banyak banget sih Kak pelajaran, terutama untuk pribadi aku sendiri karena dimulai dari proses syutingnya itu kan jadi banyak hal baru yang aku pelajarin, kan itu aku belum pernah ngerasain syuting atau gimana, itu juga jadi pengalaman baru buat aku. Terus juga ngelihat manfaatnya setelah buat konten-konten kayak gitu, itu juga apa ya, sangat-sangat kayak bersyukur dan juga seneng gitu karena ngelihat manfaatnya itu sangat luar biasa gitu. Terus juga banyak juga kayak pengalaman-pengalaman lainnya pokoknya yang bikin aku belum pernah aku lakukan, tapi di sini tuh banyak banget aku pelajarin gitu. Masya Allah ya. Dan banyak hal, dan mudah-mudahan semoga dikabulkan ya impian-impian Kak Nisa ya tadi ya. Ada beberapa hal ya yang Kak Nisa sampaikan juga. Oke, Dilvano apa? Pembelajaran setelah ada Kinderflix ya? Iya. Apa ya? Ya. Kalau Dilvano harapannya apa? Harapannya Kinderflix ini tuh berkembang bukan hanya di online, pengajar online, tapi benar-benar kita bisa terjun ke offline, pengajar offline. Jadi kita bisa benar-benar jadi sebuah preschool untuk menyiapkan anak ke sekolah nanti. Tapi memang khusus preschool ya? Preschool, insya Allah. Akan fokus di situ ya? Iya. Toh konten kita juga preschool aslinya. Iya. Jadi kita juga bakal bikin, insya Allah, semoga Allah kasih jalan. Bismillah, kita pengen fokus ke sana nanti, ke benar-benar ke offline-nya. Untuk kita bikin preschool Kinderflix. Masya Allah, gitu. Semoga Allah mudahkan. Amin Allah. Dan wah ini bakal banyak yang daftar tuh karena maksudnya secara online aja orang tua kan ngelihatnya wah ini sangat works gitu loh buat anak-anak kami gitu ya. Apalagi nanti ada offline-nya. Siap-siap. Wah Bismillah deh. Kepala sekolahnya Kak Nisa. Biar nggak kemana-mana. Oke, Dilvano sama Kak Nisa terima kasih atas waktunya dari Bandung nih. Sekali lagi teman-teman, semoga Allah berkahi ya langkah-langkah teman-teman dari Kinderflix dan terus memberikan manfaat yang seluas-luasnya karena sejatinya menurut saya tugas dalam mendidik anak itu bukan hanya tugas orang tua saja, tapi tugas semua elemen yang ada di muka bumi ini gitu ya. Baik yang punya potensi bikin bikin konten, walaupun kan Nisa belum menikah gitu loh. Nah, mungkin ada yang ada yang mau dari sini nih banyak jomblo nih. Kok jadi ke situ, ini lagi ngomongin serius loh. Langsung senyum. Jadi tugas kita bersama lah. Saya juga bilang di Rico Desainer, saya bilang juga bahwa bikin konten yang positif itu adalah tugas kita bersama. Karena untuk memberikan manfaat untuk anak-anak bukan hanya kami. Kalau hanya Rico saja ya nggak mungkin gitu ya. Kalau hanya Nusa saja ya nggak mungkin. Ayo kita bikin konten sebanyak-banyaknya. Dan kalau teman-teman butuh bantuan, ayo kita apa yang bisa kita support untuk membuat konten-konten yang positif untuk anak-anak kita gitu loh. Dan mudah-mudahan step ini step awal yang bisa kita berikan kepada anak-anak sehingga dia bisa menjadi pribadi yang tangguh gitu loh sebagai manusia gitu kan. Gitu sih. Sekali lagi terima kasih Dilvano sama Kak Nisa. Semoga Allah berkahi dan memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan untuk Kinderflix ya. Oke, teman-teman, thank you. Kita langsung pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.